Arya Manggada Seri 4. Sejuknya Kampung Halaman. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 17. Ki Pandi hanya dapat menyaksikan semua itu dari tempatnya bersembunyi. Ia tidak dapat berbuat sesuatu. Jika ia mencampuri persoalan itu, maka keadaannya akan menjadi semakin parah bagi keempat orang saudagar emas itu. Ia sendiri tentu akan terikat dalam pertempuran dengan Ki Sapa Aruh dan tentu beberapa orang akan membantu. Mungkin ia akan dapat meloloskan diri. Tetapi keempat orang itu justru akan menjadi sasaran kemarahan orang-orang itu. Karena itu, maka Ki Pandi hanya dapat menahan gejolak jantung di dalam dadanya. Sementara itu, Ki Sapa Aruh telah hilang di balik pintu peringgitan untuk melihat dan kemudian mengambil barang-barang yang nilainya tentu sangat tinggi. Beberapa saat kemudian, maka Ki Sapa Aruh telah keluar pula lewat pintu peringgitan. Dengan wajah yang cerah ia telah memanggil Wira Sabet dan Sura Gentong. Ketiga orang itu berbicara sejenak di pintu peringgitan. Kemudian Wira Sabet memberi isyarat kepada saudara-saudara seperguruannya untuk ikut masuk ke dalam rumah itu. Namun Sura Gentong sempat berteriak kepada orang-orangnya. Jaga keempat orang itu agar mereka tidak melarikan diri. Ki Pandi hanya dapat melihat segala yang terjadi itu dengan jantung yang bergejolak. Ia melihat kekerasan terjadi. Tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Ki Sapa Aruh dan beberapa orang yang masuk ke dalam rumah itu segera telah keluar pula. Mereka membawa beberapa buah peti kecil yang isinya tentu barang dagangan yang nilainya sangat mahal. Tentu perhiasan emas dan berlian. Bahkan mungkin beberapa buah wesi aji. Mungkin keris dan mata tombak yang dianggap bertuah. Anak Ki Demang dan ketiga orang kawannya yang telah terluka itu hanya dapat memandangi orang-orang yang telah membawa barang dagangan mereka tanpa dapat mencegahnya. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian, Ki Sapa Aruh itu pun berkata kepada anak Ki Demang dan ketiga orang kawannya. Terima kasih anak-anak. Ternyata kalian adalah anak-anak yang bijaksana. Yang tahu apa yang sebaiknya kalian lakukan. Sekali lagi kami minta maaf, jika ada tingkah laku kami yang tidak berkenan di hati kalian. Keempat orang itu hanya dapat menggeretakkan gigi tanpa dapat berbuat sesuatu. Sejenak kemudian, maka terdengar isyarat. Seorang di antara mereka telah bersuit nyaring. Getar suaranya menyusup pepohonan dan menggetarkan udara Kademangan itu. Isyarat itu ternyata telah disahut oleh pengikut-pengikut mereka yang berada di luar halaman rumah Ki Demang. Mereka yang berada di depan gardu, di simpang 4 dan di tempat-tempat lain. Dengan demikian, maka sejenak kemudian, maka Ki Sapa Aruh dan semua pengikutnya telah berderap di atas punggung kuda meninggalkan tempat itu. Bahkan mereka telah membawa beberapa ekor kuda yang ada di rumah Ki Demang. 4 di antaranya adalah kuda yang telah disiapkan oleh Ki Demang dan kawan-kawannya untuk dipergunakan di keesokan harinya. Sejenak kemudian, maka halaman rumah Ki Demang itu menjadi sepi. Namun hanya sebentar, karena sebentar kemudian, beberapa orang anak muda yang berada di gardu pun telah berdatangan. Bahkan anak-anak muda yang tidak sedang meronda tetapi telah terbangun oleh derap kaki kuda yang berlari-lari di jalan-jalan padukuhan. Tetapi yang mereka temui adalah anak Ki Demang serta 3 orang kawannya yang lemah karena letih, sakit karena luka-luka di tubuhnya serta sakit di hatinya. Anak-anak muda itu telah membantu mereka naik ke pendapa. Memang hanya itulah yang dapat mereka lakukan. Orang-orang yang datang merampok rumah itu sudah pergi jauh. Bahkan seandainya masih berada di halaman itu pun, anak-anak muda itu tentu tidak akan dapat mencegah mereka. Anak Ki Demang yang masih kesakitan itu pun kemudian berkata kepada anak-anak muda itu. Terima kasih atas perhatian kalian. Sekarang, pulanglah. Yang bertugas ronda, kembalilah ke gardu-gardu perondaan. Bagaimana dengan kalian di sini? Bertanya salah seorang di antara anak-anak muda itu. Tidak apa-apa. Kami dapat merawat diri kami sendiri. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, kami minta maaf bahwa kami tidak dapat berbuat sesuatu pada saat yang gawat itu. Anak Ki Demang itu mencoba tersenyum. Katanya, aku mengerti. Orang-orang itu benar-benar orang-orang yang keras dan kasar. Demikianlah, anak-anak muda itu pun minta diri. Sebagian dari mereka kembali ke gardu-gardu perondaan. Yang lain pulang ke rumah masing-masing sedang masih ada 1-2 di antara mereka yang lelap berada di rumah Ki Demang. Dalam pada itu,
Para pembantu rumah itu baru berani keluar ketika mereka yakin bahwa para perampok telah tidak ada lagi di halaman rumah itu. "Tolong, sediakan air panas buat kami," berkata anak Ki Demang kepada seorang laki-laki separuh baya, pembantunya, "kami harus mencuci luka-luka kami." Orang itu mengangguk sambil berdesis. "Apa ada pesan yang lain?" "Tidak," jawab anak Ki Demang itu. Ketika pembantu rumah itu turun dari pendapa dan melangkah masuk lewat pintu seketeng, maka mereka yang ada di pendapa itu terkejut. Mereka melihat seorang yang bongkok berjalan dengan ragu-ragu ke arah mereka. Anak-anak muda yang masih berada di pendapa rumah itu pun segera berloncatan bangkit untuk mempersiapkan diri. Namun anak Ki Demang itu pun berkata, "Biarlah orang itu naik." Ki Pandi memang menjadi ragu-ragu. Namun seorang anak muda telah menyongsongnya dan mempersilahkannya naik. Ki Pandi pun kemudian duduk bersama anak Ki Demang, kawan-kawannya yang letih dan kesakitan serta beberapa orang anak muda yang masih berada di rumah itu. "Maaf, Kisanak," berkata Ki Pandi, "aku melihat apa yang terjadi. Tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku memanjat pohon di halaman sebelah, sehingga aku dapat mendengarkan sebagian dari pembicaraan kalian dengan orang-orang yang merampok Kisanak berempat itu." Anak Ki Demang itu mengangguk-angguk kecil. Katanya, "Akulah yang harus minta maaf, bahwa aku tidak mendengarkan petunjuk Kiai. Akhirnya aku harus mengalami keadaan seperti ini." "Kisanak," berkata Ki Pandi, "apakah ada niat kalian untuk melacak benda-benda yang mereka rampok itu?" "Tentu saja niat itu ada, Kiai. Tetapi bagaimana kami dapat melakukannya? Kami tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa mereka terlalu kuat. Bahkan seandainya kami mengerahkan kekuatan Sekademangan, sulit bagi kami untuk dapat mengalahkan mereka. Korban pun akan berjatuhan," jawab anak Ki Demang. Lalu katanya pula, "Aku tidak dapat mengorbankan sedemikian banyaknya orang untuk kepentingan kami berempat. Bukan kepentingan Kademangan ini, Kiai." Ki Pandi menarik nafas panjang. Katanya, "Aku menghargai sikap Kisanak. Tetapi kita juga dibebani tugas untuk menghentikan perbuatan mereka, agar di hari mendatang tidak akan jatuh lagi korban perampokan dan mungkin kekerasan yang dapat menimbulkan kematian." Salah seorang di antara saudagar perluasan itu berkata, "Tetapi apa yang dapat kami lakukan, Kisanak? Kematian akan berhamburan di antara anak-anak Kademangan Rejandani. Orang tua, saudara dan istri yang kehilangan orang-orang yang dikasihi akan mengutuk kami berempat." Ki Pandi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Bagaimana pendapat kalian, jika kami, maksudku bukan hanya aku seorang diri, menawarkan kerjasama? Kami memang berniat untuk menghentikan perbuatan mereka. Kami memang tidak melihat kemungkinan lain kecuali dengan kekerasan. Jika hal ini harus dilakukan, bukan berarti bahwa kita adalah orang-orang yang tidak waras lagi, atau otak kita sudah dikotori dengan impian-impian tentang perang, pembunuhan dan kekerasan-kekerasan serupa. Tetapi justru kami inginkan ketenangan dan ketentraman." Anak Ki Demang itu mengangguk-angguk. Katanya, "Tetapi bagaimanakah caranya? Jika Kisanak berniat, kita akan dapat membicarakan langkah-langkah yang dapat kita ambil." "Kami memerlukan penjelasan, Kiai," sahut anak Ki Demang. Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya beberapa orang anak muda yang ada di pendapa itu. Baru kemudian ia berkata, "Kisanak. Jika Kisanak bersedia, kami akan menghubungi Kisanak kemudian. Tentu saja dalam waktu yang tidak terlalu lama." "Baiklah, Kiai. Kami akan menunggu. Tetapi sekali lagi kami nyatakan, bahwa kami berempat tidak ingin mengorbankan banyak orang hanya untuk memperoleh barang-barang kami itu kembali. Betapapun tinggi nilai barang dagangan kami, tetapi tentu tidak akan setinggi nilai nyawa seseorang." Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya, "Aku sangat menghormati sikap Kisanak. Tetapi baiklah, sekarang aku minta diri. Jika Kisanak bertiga bersedia untuk sementara tinggal bersama di sini, pada saat lain aku akan dapat menghubungi kalian utuh berempat. Tentu saja jika tidak ada keberatan apapun." "Baik Kiai," jawab salah semangkawan anak Ki Demang itu, "kami akan tinggal di sini. Tetapi tentu saja tidak untuk waktu yang terlalu lama." Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya, "Tentu. Aku akan segera kembali jika segala sesuatunya sudah menjadi jelas." Ki Pandi yang bongkok itu pun kemudian telah minta diri. Keempat orang saudagar itu memandanginya dari pendapa.
Ketika mereka akan bangkit berdiri, Ki Pandi berkata, "Sudahlah. Duduk sajalah. Kalian harus segera mengobati luka-luka kalian. Apakah kalian sudah mempunyai obatnya?" "Sudah Kiai," jawab anak Ki Demang, "ayah mempunyai persediaan beberapa jenis obat-obatan." Ki Pandi mengangguk-angguk. Namun orang bongkok itu pun segera melintasi halaman dan hilang di balik regol. Di sisa malam menjelang fajar, Ki Carang Aking yang dipanggil Sampar di barak itu, Manggada dan Laksana menjadi sibuk. Mereka harus menerima dan merawat kuda-kuda yang semalam dipergunakan untuk merampok di Kademangan Rejandani. 2 orang penyabit rumput dan bahkan beberapa orang kawannya telah diminta untuk membantunya. Terutama kuda-kuda para pemimpin barak itu. Wira Sabet, Sura Gentong, Pideksa dan saudara-saudara seperguruan Wira Sabet yang ada di barak itu. Namun ternyata di antara mereka tidak terdapat Ki Sapa Aruh. Ternyata di sisa malam itu Ki Sapa Aruh tidak ikut memasuki barak itu. Tetapi Ki Carang Aking, Manggada dan Laksana menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat Wira Sabet, Sura Gentong dan Pideksa membawa beberapa peti kecil. Di antaranya agak panjang. Dengan demikian, maka mereka menduga bahwa perampokan itu telah berhasil. Ketika mereka sempat berbicara, Manggada berdesis, "Apakah Ki Pandi terlambat?" Ki Carang Aking mengangguk kecil. Katanya, Mungkin sekali Ki Pandi terlambat. Mudah-mudahan nanti malam Ki Pandi datang kemari. Kita akan mendapatkan keterangan tentang perampokan itu." Betapapun keinginan Manggada dan Laksana mendesak, tetapi mereka memang harus menunggu untuk mendengar keterangan Ki Pandi secepatnya malam nanti. Tetapi mereka masih dapat mengharapkan cerita dari pengikut Wira Sabet dan Sura Gentong yang pernah dikalahkan oleh Laksana di Padukuhan Gemawang. Sampai fajar, Manggada, Laksana, Ki Carang Aking serta beberapa orang penyabit rumput masih sibuk di kandang kuda. Baru ketika langit menjadi terang, mereka sempat duduk beristirahat. Tetapi mereka sudah tidak mempunyai kesempatan untuk kembali ke pembaringan. Namun yang mereka harapkan itu pun datang, bahwa lebih cepat dari dugaan mereka. 3 orang pengikut Wira Sabet yang pernah dikalahkan oleh Laksana itu pun datang ke kandang. Seorang dari mereka berkata, "Hari ini, 2 orang di antara kami akan bertugas di Gemawang. Apakah kalian ada pesan untuk anak muda yang cengeng itu?" Manggada dan Laksana saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Manggada menggeleng sambil menjawab, "Tidak. Tidak ada pesan khusus. Tetapi amati anak itu agar tidak berusaha menemui kawan-kawan kalian yang lain. Kalian harus selalu menakut-nakutinya agar anak itu benar-benar diam." Keduanya mengangguk. Tetapi yang seorang kemudian bertanya, "Jika kami tidak menemuinya di jalan-jalan Padukuhan?" Manggada pun kemudian memberikan ancar-ancar rumah Wisesa. Katanya, "Jika perlu, cari anak itu di rumahnya." "Baiklah," berkata orang itu sambil beranjak pergi. Tetapi Manggada sempat bertanya sambil lalu, "Bagaimana tugas kalian semalam?" "Kami berhasil baik," jawab orang itu. "Apakah kalian semalam pergi bersama Ki Sapa Aruh?" bertanya Manggada. "Ya," jawab orang itu. "Apakah Ki Sapa Aruh tidak kembali ke barak ini?" bertanya Laksana. Orang itu menggeleng. Katanya, "Tidak. Ki Sapa Aruh langsung pergi ke tempat lain. Ia masih mempunyai tugas penting yang harus dilakukan." "Kapan ia akan datang kemari?" bertanya Manggada pula. "Aku tidak tahu. Tetapi di pekan mendatang, nampaknya Ki Sapa Aruh akan lebih lama berada di tempat ini. Agaknya persoalan Padukuhan Gemawang sudah akan ditanganinya dengan sungguh-sungguh. Apalagi mengingat perkembangan di Padukuhan itu pada saat terakhir, yang agaknya sudah dilaporkan oleh Ki Wira Sabet dan Sura Gentong kepada Ki Sapa Aruh. Jadi selama ini persoalannya masih belum ditangani dengan sungguh-sungguh?" "Belum. Selama ini Ki Sapa Aruh masih mempunyai persoalan penting yang harus diselesaikan. Nampaknya persoalan itu sudah selesai sekarang, sehingga menurut pembicaraannya dengan Wira Sabet dan Sura Gentong yang sempat aku dengar, Gemawang dan Kademangan Kalegen baru akan ditangani dengan sungguh-sungguh." Manggada dan Laksana saling berpandangan sejenak. Sementara orang itu berkata, "Bukankah selama ini kami baru berusaha menakut-nakuti dan mematangkan keadaan? Namun dalam suasana yang berkembang sebagaimana kami kehendaki, maka justru telah terjadi perubahan yang berlawanan dari kehendak kami.
Sebelum keadaan itu berkembang lebih buruk, sementara Kisapa Aruh sudah mempunyai kesempatan, maka persoalan Gemawang dan Kalegen akan segera diselesaikan. Manggada tidak bertanya lagi. Demikian pula Laksana. Sementara Sampar pura-pura tidak mendengarkan pembicaraan itu. Ia masih menyibukkan diri dengan kuda-kuda di kandang. Terutama kuda putih, justru karena pemiliknya orang yang sangat keras dan kasar. Namun, sepeninggal orang-orang itu, maka Manggada dan Laksana telah duduk bersama Ki Carang Aking di belakang kuda. Ternyata mereka telah membicarakan keterangan ketiga, orang pengikut Wirasabet itu. Kita harus berbicara dengan Ki Pandi secepatnya, berkata Ki Carang Aking, mudah-mudahan nanti malam ia benar-benar datang. Persoalannya tidak dapat ditunda-tunda lagi. Kita hanya dapat menunggu, sahut Manggada. Namun kemudian katanya, tetapi menilik keberhasilan perampokan semalam, maka menurut pendapatku, Ki Pandi akan datang nanti malam. Ki Pandi tentu akan memberi penjelasan tentang usahanya yang gagal itu. Ki Carang Aking mengangguk-angguk. Katanya, banyak yang dapat kita ketahui di sini. Tetapi ternyata gerak kami sangat terbatas. Rasa-rasanya aku ingin mengikuti Ki Pandi untuk dapat lebih banyak bergerak. Ki Carang Aking akan keluar dari barak ini, bertanya Laksana. Ki Carang Aking mengerutkan dahinya. Namun kemudian sambil tersenyum ia berkata, tidak. Untuk sementara aku akan tetap bersama di sini. Dalam pada itu, Ki Pandi yang sudah berada di rumah Ki Kertasana menceritakan apa yang telah dilakukannya semalam. Bahkan ia telah gagal mencegah perampokan atas keempat orang saudagar perhiasan emas, berlian dan bahkan juga Wesi Aji. Tetapi aku telah menawarkan kerjasama dengan mereka jika mereka ingin melacak perluasan dan Wesi Aji yang berhasil dirampok itu, berkata Ki Pandi. Apakah mereka bersedia? Bertanya Ki Citrabawa. Nampaknya mereka mempertimbangkannya. Yang tidak mereka inginkan adalah jika mereka harus mengorbankan orang lain untuk mengambil kembali barang dagangan mereka itu. Ki Kertasana dan Ki Citrabawa mengangguk-angguk. Dengan dahi yang berkerut Ki Kertasana bertanya. Apakah mereka bersedia melakukannya bersama kita? Kita bukan sekedar bersedia berkorban untuk mengambil perhiasan yang dirampas itu. Tetapi kita mempunyai kepentingan sendiri. Itulah yang ingin aku tawarkan kepada mereka, jawab Ki Pandi. Apakah mereka berempat memiliki bekal yang cukup untuk melakukannya? Bertanya Ki Citrabawa. Menurut pengamatanku, mereka mempunyai ilmu yang tinggi. Tetapi malam itu mereka menghadapi terlalu banyak lawan, sehingga mereka tidak dapat mempertahankan diri. Jika demikian, sebaiknya kita segera menghubungi mereka untuk menyusun rencana selanjutnya, berkata Ki Citrabawa pula. Kita hubungi Ki Jagabaya, berkata Ki Kertasana. Orang-orang padukuhan Gemawang itu pun harus berpacu dengan waktu. Karena itu, maka Ki Kertasana pun segera menghubungi Ki Jagabaya untuk membuat rencana lebih jauh. Baiklah Ki Kertasana, berkata Ki Jagabaya, kita memang harus segera berbuat sesuatu. Sementara kita sudah berhasil menghimpun beberapa orang anak muda. Memberikan sedikit bekal bagi mereka, jika mereka benar-benar akan memasuki barak Wirasabet dan Suragentong. Sampurna yang ikut menemui Ki Kertasana itu pun berkata. Kami sudah siap, Ki Kertasana. Sementara Manggada dan Laksana sudah berada di dalam barak itu. Jika kita terlalu lama menunggu, maka aku mencemaskan keadaan Manggada dan Laksana. Jika orang-orang di barak itu tahu bahwa Manggada dan Laksana sengaja memasuki barak itu, maka keselamatan keduanya akan terancam. Baiklah, berkata Ki Kertasana, jika kita menganggap bahwa keadaan sudah memungkinkan, maka kita akan dapat segera bergerak. Kita tidak akan menunggu mereka datang ke padukuhan ini karena dengan demikian keadaan padukuhan ini akan menjadi ajang pertempuran. Orang-orang Wirasabet dan Suragentong itu mungkin akan menimbulkan kerusakan yang besar. Bukan saja atas bangunan-bangunan, tetapi mungkin juga atas para penghuni padukuhan ini. Apalagi jika mereka terdesak. Ki Jagabaya pun mengangguk-angguk. Sementara itu, Ki Kertasana telah menceritakan pula tentang keempat orang saudagar yang nampaknya akan bersedia bergabung dengan mereka. Demikianlah. Maka mereka sependapat, bahwa mereka harus segera bertindak agar keadaan padukuhan mereka dan bahkan kademangan mereka tidak menjadi semakin muram sehingga tata kehidupan tidak dapat dikendalikan dengan sewajarnya. Dalam pada itu, pada hari itu juga, dua orang pengikut Wirasabet dan Suragentong telah datang ke padukuhan. Kedatangan mereka seperti biasa menimbulkan kecemasan dan ketakutan.
Beberapa orang yang berada di luar halaman, segera masuk dan menutup pintu regol halaman rumah mereka. Namun tidak diselarak sebagaimana selalu mereka lakukan. Kedua orang itu selain menyusuri jalan padukuhan, ternyata mereka sempat singgah pula di rumah Wisesa. Seperti pesan Manggada dan Laksana, maka keduanya berusaha untuk menakut-nakuti Wisesa, agar ia tidak lagi berusaha untuk mempersoalkan keberadaan Manggada dan Laksana di barak Wirasabet dan Suragentong. Ternyata Wisesa benar-benar menjadi ketakutan, sehingga anak muda itu agaknya tidak akan mengucapkannya lagi kepada siapapun juga. Karena jika alasan keberadaan Manggada dan Laksana yang sebenarnya diketahui, yang akan mengalami bencana bukan saja Manggada dan Laksana, tetapi juga ketiga orang yang telah membawanya masuk. Sementara itu Ki Jagabaya dan Sampurna benar-benar telah mempersiapkan rencana untuk justru datang ke barak Wirasabet dan Suragentong. Sampurna hari itu juga telah menghubungi anak-anak muda yang telah menyatakan kesediaannya untuk membantunya membebaskan padukuhan mereka dari bayangan kegarangan Wirasabet dan Suragentong. Ketika kemudian malam turun, maka seperti yang diharapkan, maka Ki Pandi telah mengunjungi Manggada dan Laksana. Ki Carang Aking pun telah ikut terlibat pula dalam pembicaraan yang sungguh-sungguh tentang berbagai hal yang menyangkut rencana Ki Jagabaya untuk justru menyerang barak itu lebih dahulu. 4 orang saudagar itu akan aku hubungi pula. Jika mereka menyatakan kesediaan mereka, maka kita akan segera mulai. Nampaknya perhiasan dan wesi aji yang dirampas itu memang dibawa kemari, berkata Ki Carang Aking. Dengan demikian, maka jika kita berhasil, maka ke-4 orang saudagar itu akan mendapatkan barang-barang mereka yang harganya sangat tinggi itu kembali. Namun dalam pada itu, Manggada pun telah mengatakannya pula, bahwa agaknya Ki Sapa Aruh telah berniat untuk dengan bersungguh-sungguh menangani persoalan padukuhan Gemawang dan Kademangan Kalegen. Nampaknya tugas-tugas yang lain akan dikesampingkan. Perkembangan terakhir di padukuhan Gemawang agaknya tidak sejalan dengan rencana Wirasabet dan Suragentong. Baiklah, Ki Pandi, berkata Ki Carang Aking, Ki Pandi agaknya harus semakin sering mengunjungi kami di sini. Bukankah hampir setiap malam aku datang kemari? Lebih dari setiap malam, desis Ki Carang Aking. Jadi maksudmu juga di siang hari, bertanya Ki Pandi pula. Tidak. Itu akan sulit dilakukan. Maksudku, jika perlu 1 malam 2 kali. Mungkin tentang hasil sebuah pembicaraan harus segera kami dengar atau sebaliknya, berkata Ki Carang Aking. Ki Pandi termangu-mangu. Namun kemudian katanya, jika saja aku masih semuda Manggada dan Laksana. Ki Carang Aking tersenyum. Katanya, kenapa bukan aku yang mencoba membantu Ki Pandi keluar masuk barak ini? Itu lebih berbahaya, Manggadalah yang menyahut, setiap saat orang-orang di barak ini memerlukan kita. Pagi, siang, malam dan kapan saja mereka kehendaki tanpa mengenal waktu. Saat mereka akan pergi dan saat mereka kembali. Ki Carang Aking mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berdesis, aku tidak terbiasa mengungkung diri seperti ini. Aku terbiasa terbang ke sana kemari menuruti keinginan sepasang kakiku ini. Tetapi Ki Pandi segera menyahut, siapa yang mengikatmu di sini? Ki Sapa Aruh. Ki Carang Aking tersenyum. Katanya, iya. Ki Sapa Aruh. Kau mengeluh karena kau telah membawa beban yang kau letakkan sendiri di pundakmu, berkata Ki Pandi. Ki Carang Aking bahkan tertawa. Katanya, aku tidak mengira bahwa keterkaitanku akan menjadi berlama-lama seperti ini. Tetapi aku agaknya dapat mengharap, bahwa aku akan segera dapat meninggalkan penjara ini, setelah kalian datang. Ki Pandi pun hanya tersenyum lalu keluar dari barak. Demikianlah, maka sejak hari itu, Ki Jagabaya di Gemawang telah meningkatkan segala persiapan meskipun dengan diam-diam. Sementara Ki Pandi telah menghubungi lagi anak Ki Demang Rejandani yang telah dirampok habis-habisan oleh Ki Sapa Aruh dan para pengikutnya. Tidak akan ada korban yang sia-sia, berkata Ki Pandi, jika orang-orang Gemawang terlibat dalam hal ini, sama sekali tidak ada hubungannya dengan perhiasan dan wesi aji yang dirampok itu. Tetapi karena orang-orang Gemawang mempunyai kepentingan sendiri. Selama ini mereka berada dalam bayangan kekuatan orang-orang yang telah merampok kalian di sini. Bukan saja anak Ki Demang Rejandani yang menemui Ki Pandi. Tetapi Ki Demang sendiri ikut menemuinya dan bahkan Ki Demang itulah yang menjawab. Kisanak. Kami akan bekerja sama dengan Kisanak. Persoalannya bukan sekedar mereka merampok anakku. Tetapi perampokan itu telah melanggar hak atas orang-orang Kademangan Rejandani.
Karena itu, bukan saja anakku dan ketiga orang saudagar kawan-kawannya itu yang akan melibatkan diri. Tetapi aku dan beberapa orang terpilih dari Kademangan ini. Menurut keterangan anakku, kelompok perampok itu adalah kelompok yang sangat kuat. Karena itu, maka tanpa kerjasama dengan pihak lain, Kademangan ini agaknya juga akan mengalami kesulitan. Namun Ki Pandi pun telah berterus terang, bahwa orang-orang Padukuhan Gemawang dan bahkan Kademangan Kalegen dibayangi oleh ketakutan. Nampaknya terhadap orang-orang Gemawang dan Kalegen yang lebih berbicara adalah justru dendam di hati Wirasabet dan Suragentong. Kami sedang mencari sisa-sisa keberanian di hati anak-anak mudanya, berkata Ki Pandi. Ki Demang Rejandani itu mengangguk-angguk. Katanya, kami dapat mengerti, Kisanak. Jika setiap hari mereka selalu ditakuti dengan segala macam cara, maka lambat laun, mereka benar-benar kehilangan keberanian. Beruntunglah bahwa kami masih menemukan kekuatan yang tersimpan di Padukuhan Gemawang sehingga kami masih dapat merencanakan satu langkah yang mungkin sangat berbahaya, berkata Ki Pandi. Namun kemudian katanya pula, apalagi yang dihadapi adalah Ki Sapa Aruh. Ki Demang mengerutkan dahinya. Kalanya, nama itu memang dapat mengejutkan jantung. Tidak ada orang yang dapat melawannya. Karena itu untuk membatasi kemampuannya, harus disiapkan beberapa orang yang khusus akan menghadapinya. Ya, Ki Pandi mengangguk-angguk, kita akan membicarakannya dengan matang sebelum kita melangkah. Tetapi kesediaan Ki Demang telah membesarkan hati kami. Ki Jagabaya Padukuhan Gemawang akan mengatur segala-galanya. Baiklah, berkata Ki Demang Rejandani, bahwa mereka telah merampok di daerah kami, tentu menjadi kewajiban kami untuk mencegah hal itu terulang lagi. Adalah juga tugas kami untuk menemukan kembali barang-barang yang telah dirampok itu. Bukan karena sebagian daripadanya adalah milik anakku, tetapi siapapun yang mengalami, maka kami semuanya mempunyai tugas untuk mengambilnya kembali. Karena itu, sebelum penghuni Kademangan ini mengalami nasib seperti orang-orang Gemawang yang telah dicengkam oleh ketakutan karena keberhasilan para pengikut Sapa Aruh untuk menciptakan suasana seperti itu, maka kami harus bertindak lebih cepat. Ya Ki Demang, berkata Ki Pandi, jika keadaan ini berlangsung terlalu lama, maka Gemawang dan bahkan Kademangan Kalegen benar-benar tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi. Dengan demikian maka Gemawang tidak akan pernah dapat bangkit lagi. Karena pimpinan padukuhan itu akan berada di tangan Ki Sapa Aruh, yang perlahan-lahan tetapi pasti juga akan menguasai Kademangan Kalegen seluruhnya. Baiklah Ki Pandi, berkata Ki Demang Rejandani, kami menunggu saat untuk bertindak. Kapanpun, kami sudah siap. Tidak hanya keempat orang yang sudah dirampok itu. Aku sendiri dan beberapa orang terkuat di Kademangan ini akan ikut serta. Kesediaan Ki Demang itu membesarkan hati Ki Pandi. Kesediaan ini kemudian telah diteruskan kepada Ki Kertasana yang kemudian menyampaikannya kepada Ki Jagabaya. Baiklah, berkata Ki Jagabaya, kita akan segera mulai. Tetapi sebaiknya kita bertemu langsung dan membuat rencana-rencana yang matang dengan Ki Demang, agar kita tidak terperosok ke dalam kesulitan karena salah paham. Sebenarnya lah Ki Jagabaya dan Ki Kertasana serta Ki Pandi telah pergi ke Kademangan Rejandani untuk menemui Ki Demang dan keempat saudagar perhiasan dan Wesi Aji itu. Akhirnya mereka menentukan bahwa mereka dalam waktu dekat akan menyerang Barak Wirasabet dan Suragentong di sekitar pekan mendatang. Kita mengalami kesulitan untuk menentukan, apakah kita akan menunggu kedatangan Ki Sapa Aruh atau tidak, berkata Ki Pandi, jika kita menunggu, maka dapat terjadi kesulitan yang sulit diatasi oleh Manggada dan Laksana, karena sulit untuk mengetahui Ki Sapa Aruh. Tetapi jika tidak menunggu kehadirannya, maka ia akan tetap merupakan duri yang ada di dalam daging bagi ketenangan hidup khususnya di Gemawang. Ki Pandi benar, berkata Ki Kertasana. Untuk hal itu, maka sebaiknya Ki Pandi berbicara langsung dengan anak-anak itu. Bukankah Ki Pandi dapat memasuki barak itu kapan saja? Hanya di waktu malam, jawab Ki Pandi. Nah, jika demikian, maka nanti malam Ki Pandi dapat membicarakannya dengan Manggada dan Laksana, berkata Ki Kertasana yang selalu dibayangi kecemasan tentang anak dan kemanakannya itu. Ki Pandi mengangguk mengiyakan. Katanya kemudian, besok kita akan berbicara lagi. Demikianlah, maka Ki Jagabaya, Ki Kertasana dan Ki Pandi pun telah minta diri untuk kembali ke Gemawang. Malam itu, seperti biasanya, Ki Pandi mengunjungi Manggada dan Laksana. Ki Pandi pun kemudian menceritakan pertemuannya dengan Ki Jagabaya, Ki Kertasana dan Ki Demang Rejandani.
Aku sanggup menemui mereka esok dengan membawa laporan, bagaimana menurut pendapat kalian dan Ki Carang Aking? Memang rumit Ki Pandi. Kedua-duanya mengandung kemungkinan baik tetapi juga kemungkinan buruk, jawab Ki Carang Aking. Namun katanya kemudian, tetapi aku condong untuk menunggu kedatangan Ki Sapa Aruh. Orang itu harus kita hancurkan sampai tuntas. Agaknya tidak akan terlalu lama lagi. Selebihnya, Ki Sapa Aruh tidak begitu memperhatikan keadaan budak-budaknya, sehingga ia tidak dapat mengenali budak-budak itu dengan baik. Karena itu maka kelebihan 1-2 orang di barak itu tidak akan menarik perhatiannya. Ki Pandi mengangguk-angguk. Namun agaknya ia masih mencemaskan nasib Manggada dan Laksana. Karena itu, maka ia pun kemudian bertanya. Seandainya sengaja atau tidak sengaja Ki Sapa Aruh menemukan kalian di sini? Jika hal itu terjadi, maka apa boleh buat? Jika hidupku harus berakhir di sini. Tetapi jika aku mati, maka Ki Sapa Aruh tentu akan mati juga, jawab Ki Carang Aking. Ki Pandi masih mengangguk-angguk. Tetapi seandainya terjadi demikian, maka Manggada dan Laksana masih tetap berada dalam bahaya. Ki Carang Aking yang melihat keraguan-raguan itu berkata, untuk mengatasi kemungkinan itu, maka sebaiknya Ki Pandi segera mempersiapkan orang-orang yang bersedia melibatkan diri untuk melawan para penghuni barak itu. Ki Pandi akan membawa mereka secepat mungkin demikian diketahui Ki Sapa Aruh itu datang. Baiklah. Meskipun tetap mengandung bahaya, tetapi aku akan menempuh jalan ini. Besok aku akan minta Ki Jagabaya mempersiapkan segala-galanya, berkata Ki Pandi. Kami akan memberikan isyarat Ki Pandi, berkata Manggada kemudian, jika kami ketahui ia berada di sini di siang hari, maka kami akan menaruh sebuah cemeti kuda di ujung senggol timba itu. Bukankah ujung senggot itu akan nampak dari luar dinding? Sambil tersenyum Ki Pandi menjawab, dari jarak berapa puluh langkah aku dapat berdiri paling dekat dengan barak ini. Apakah kira-kira mata tuaku masih dapat melihat ujung cemeti itu? Kecuali itu, apakah berarti siang dan malam aku harus menunggui barak ini? Ki Carang Aking pun tertawa. Katanya. Tetapi aku sependapat bahwa isyarat itu akan ditaruh di ujung senggot timba itu. Jika cemeti itu terlalu kecil, maka kami akan menaruh apa saja di ujung senggot itu. Bukankah ilu tidak perlu? Setiap malam aku datang kemari, berkata Ki Pandi. Maksudku, jika Ki Sapa Aruh datang di pagi hari. Maka waktu yang sehari menunggu kedatangan Ki Pandi di malam hari, tentu terlalu lama. Mungkin Ki Sapa Aruh itu sudah sempat melakukan sesuatu di sini. Sementara itu, Ki Pandi kami mohon untuk melihat-lihat meskipun dari kejauhan di siang hari. Ki Pandi tertawa. Katanya. Baiklah. Aku terima beban ini, karena agaknya memang hanya aku yang dapat melakukannya. Demikianlah, maka di tengah malam dengan hati-hati Ki Pandi pun telah keluar dari barak itu dengan meloncati dinding sebagaimana sering dilakukannya. Ternyata Ki Pandi yang meskipun sudah terhitung tua itu, adalah seorang penghubung yang baik. Lagi pagi ia sudah berbicara dengan Ki Kertasana dan Ki Citrabawa. Ki Kertasana kemudian berbicara dengan Ki Jagabaya dan bersama-sama pergi ke rumah Ki Demang Rejandani dengan Ki Pandi pula. Mereka pun kemudian telah mendapatkan kesempatan, bahwa menjelang pekan mendatang, Ki Demang, anaknya bersama 3 orang kawannya dan beberapa orang terkuat dari Kademangan Rejandani akan berada di hutan dekat Barak Wirasabet dan Suragentong. Ki Pandi yang sudah terbiasa berada di hutan itu akan mengatur tempat bagi mereka. Demikian pula orang-orang padukuhan Gemawang. Mereka juga akan berkemah di hutan itu pula. Namun dalam pada itu, Manggada dan Laksana pun berusaha untuk mengetahui kapan Ki Sapa Aruh akan datang ke barak itu. Justru sehari sebelum hitungan pekan itu sampai, Ki Sapa Aruh memang sudah berada di barak itu. Tetapi tidak sampai setengah hari. Nampaknya ia masih sangat sibuk sehingga sebelum matahari turun, ia sudah tidak ada lagi di barak. Tetapi pada hari itu juga Manggada dan Laksana mendengar dari orang-orang yang pernah dikalahkan oleh Laksana itu, bahwa Ki Sapa Aruh akan kembali lagi dalam 2 hari mendatang. Mereka mengatakan bahwa segala sesuatu sudah dipersiapkan untuk menyelesaikan persoalan padukuhan Gemawang. Dendam Ki Suragentong sudah sampai ke ubun-ubun, berkata salah seorang dari mereka. Apakah ia juga mengatakan kepada para pengikutnya tentang dendam itu, bertanya Laksana. Ya, jawab orang itu, istrinya telah dibunuh oleh Ki Jagabaya. Karena itu, maka sebagai gantinya, maka ia akan mengambil anak Ki Jagabaya itu sebagai istrinya meskipun anak Ki Jagabaya itu masih terlalu muda.
Itu tidak boleh terjadi, desis Laksana. Tetapi sambil tersenyum Manggada bertanya, yang mana yang tidak boleh terjadi? Pembalasan dendam itu atau rencana Suragentong untuk mengambil anak Ki Jagabaya? Kedua-duanya, jawab Laksana. Tetapi Laksana itu pun tertawa pula. Demikianlah, maka keterangan itu pun telah disampaikan pula kepada Ki Pandi. Keterangan itulah yang dipergunakan sebagai ancar-ancar kehadiran Ki Sapa Aruh di barak itu. Dengan demikian, maka Ki Pandi pun segera mempersiapkan kekuatan yang akan menyerang barak itu. Ki Jagabaya, Ki Kertasana, Ki Citrabawa bersama beberapa orang anak muda yang dipimpin Sampurna telah berkemah di dalam hutan bersama Ki Demang Rejandani, anaknya dan ketiga orang kawannya, bersama beberapa orang yang dianggap memiliki kelebihan dan keberanian di Kademangan Rejandani. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang pernah dikalahkan oleh Laksana, maka 2 hari kemudian, Ki Sapa Aruh benar-benar telah berada di barak itu. Tetapi Ki Sapa Aruh tidak sendiri. Ia datang bersama seorang kawannya dan beberapa orang pengikutnya. Ki Carang Aking pun menjadi semakin berhati-hati. Ia telah memberitahukan kepada kedua orang muridnya yang juga berada di barak itu sebagai 2 orang penyabit rumput. Sambil membersihkan kuda di kandang, maka Ki Carang Aking telah memberikan petunjuk-petunjuk kepada Manggada, Laksana dan 2 orang muridnya yang sedang memotong-motong rumput bagi kuda-kuda yang sudah dibersihkan itu. Untunglah, bahwa sebentar kemudian matahari turun. Ki Sapa Aruh yang memang tidak banyak menaruh perhatian kepada budak-budak itu tidak sempat melihat kekuatan-kekuatan yang tersembunyi di sekitar kandang kuda itu. Malam itu, Ki Pandi telah datang pula ke kandang. Namun Ki Carang Aking telah memperingatkannya, bahwa malam itu Ki Sapa Aruh telah berada di barak. Ia bukan saja mempunyai penglihatan dan pendengaran yang tajam, tetapi penggeraitannya melampaui panggraita seekor kuda. Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Aku akan segera keluar dari barak ini. Tetapi kita harus membuat persetujuan. Kapan sebaiknya, kami akan menyerang barak ini?" "Jangan tertunda-tunda," jawab Ki Carang Aking. "Jika kalian memang sudah siap, maka sebaiknya kalian melakukan serangan itu. Besok, saat fajar menyingsing, kami akan memasuki barak ini. Kami sudah mendapat keterangan dari kalian tentang kekuatan yang ada, sehingga kami dapat memperhitungkan kekuatan yang kami miliki. Tetapi perlu diperhitungkan. Ki Sapa Aruh tidak datang sendiri. Ia datang dengan seorang kawannya yang mungkin juga berilmu tinggi serta 4 orang pengikutnya. Agaknya mereka termasuk kepercayaan Ki Sapa Aruh untuk memperkuat kedudukannya di sini jika pada saatnya ia akan memasuki padukuhan dan tentu selanjutnya Kademangan Kelegen," berkata Ki Carang Aking selanjutnya. Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Kami akan memperhitungkan kembali kekuatan yang ada pada kami." "Hati-hatilah Ki Pandi," berkata Ki Carang Aking kemudian. Demikianlah, dengan sangat berhati-hati Ki Pandi keluar dari dinding barak itu. Ia sudah terbiasa melakukannya. Tetapi justru karena Ki Sapa Aruh ada di barak itu, maka Ki Pandi harus menjadi lebih berhati-hati. Ketika Ki Pandi berada di perkemahan di hutan sebelah barak itu, maka ia pun telah memberitahukan kehadiran Ki Sapa Aruh. Manggada dan Laksana tidak perlu memasang isyarat di ujung senggot timba. Sebenarnya aku pun cemas, bahwa isyarat itu akan dapat memanggil kecurigaan kepada orang-orang yang ada di dalam barak itu, berkata Ki Pandi pula. Malam itu juga Ki Jagabaya dan Ki Demang Rejandani memutuskan untuk menyerang perkemahan itu esok saat fajar menyingsing. Karena itu, maka mereka pun segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mereka harus benar-benar siap untuk berperang sebagaimana sekelompok prajurit yang turun ke medan. Bersambung ke bab 18. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.